Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kita mau sehat. belajar apa, Pak? Nah, sebelum kita lanjut belajar nih, Bapak mau absen dulu. Yang pertama, Muhammad Dio Erlangga hadir. Hadir, Pak. Oke, baik. Yang kedua, Muhammad Raihan Zaki hadir. 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 Ini cuma berdua doang ya? Iya, Pak. Kalau yang lainnya ada keterangan nggak? Nggak tahu, Pak. Bolos nih, Pak. Nggak tahu ya. Oke, baik. Mungkin kalau yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, semoga bisa ikut kembali ke dalam kelas. Nah, Amin. coba satu orang sebelum belajar kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin? Rehan. Oke, coba Rehan pimpin dulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih pada Rehan yang telah memimpin doa. Nah, tadi ada yang bertanya, sekarang kita mau belajar apa, Pak? Sekarang kita mau belajar dampak perubahan lingkungan. Nah, sebelum lanjut nih, kalian tahu nggak dampak perubahan lingkungan pada manusia itu? Contohnya kayak apa? Nggak tahu, Bapak. Nggak tahu ya? Belum. Nah, sebelum lanjut, Bapak kasih tahu dulu nih, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup, biotik, maupun yang tidak hidup, itu abiotik sebutnya. Nah, kita bergantung pada lingkungan untuk air, udara, makanan, dan tempat tinggal. Karena itu menjaga keseimbangannya sangat penting. Nah, contohnya perubahan lingkungan itu ada seperti banjir. Nah, banjir itu kan biasanya disebabkan oleh manusia juga, tapi terkadang banjir itu juga bisa disebabkan oleh alam. Contohnya seperti Banjir bandang. banjir bandang, atau itu bisa disebabkannya oleh hujan yang tidak berhenti-berhenti gitu ya. Nah, lanjut nih, apa perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan terjadi saat komponen alam seperti suhu, cuaca, air, dan tanah mengalami perubahan karena faktor alami atau aktivitas manusia. Misalnya musim yang tak menentu bisa menyebabkan banjir atau kebakaran hutan. Contohnya nyata seperti perubahan lingkungan. Nah, penyebab perubahan lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor atau dua hal secara alami dan secara alami. Yang pertama seperti letusan gunung Merapi dan gempa bumi. Namun yang lebih sering berdampak besar adalah akibat ulah manusia. Ada yang tahu nggak contohnya kayak gimana tuh ulah manusia? Penebangan hutan. Apa? Penebangan hutan. Penebangan hutan itu bisa menyebabkan longsor. Nah, terus ada juga kayak apa? Berkendara motor bisa menyebabkan apa? Menyebabkan asap. Asap, polusi ya, polusi tempatnya gitu. Nah, itu biasa disebabkan oleh manusia. Nah, pencemaran terjadi ketika lingkungan tercemar oleh limbah atau zat berbahaya. Pencemaran bisa berupa udara, air, tanah, dan suara. Contohnya asap kendaraan, limbah pabrik yang dibuang ke sungai, atau sampah plastik yang menumpuk di laut. Nah, tadi contohnya tuh kayak gitu. Nah, lalu pemanasan global dan perubahan iklim. Aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global, suhu bumi meningkat, menyebabkan mencairnya es di kutub. Nah, betul. Lalu naiknya permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim yang mengganggu kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Jadi kalau misalnya kutub itu udah mencair, pasti kan air laut makin meningkat ya, makin nanti penguin juga pada mati, nggak ada tempat tinggal. Jakarta mau tenggelam, Pak. Nah, itu juga yang sekarang lagi viral ya, katanya Jakarta mau tenggelam karena air lautnya naik gitu. Nah, lalu
dampak terhadap makhluk hidup, dampaknya ke kita itu apa sih dari perubahan lingkungan itu? Nah, dapat mengganggu rantai makanan dan habitat hewan. Beberapa spesies menjadi punah, kayak tadi ya, pencairan es di kutub utara bisa menghilangkan penguin gitu. Lalu tempat tinggal hewan-hewan gitu, kayak penebangan hutan, hewan-hewan pada nggak ada gitu kan tempat tinggalnya. Lalu manusia pun merasakan dampaknya seperti bencana alam, gagal panen, dan meningkatkan penyakit gitu. Nah, lalu kerusakan ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jika salah satu bagian rusak, maka keseimbangan terganggu. Contohnya, jika hutan ditebang terus-menerus, maka tanah menjadi gersang dan hewan kehilangan tempat tinggalnya. Nah, jadi itu mengakibatkan kerusakan ekosistem gitu. Jadi dampak buruknya itu bukan buat kita aja, tapi buat makhluk hidup lainnya juga. Nah, gimana Pak buat upaya menjaga lingkungannya? Nah, kita bisa berperan menjaga lingkungan dengan cara sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, serta menanam pohon. Pemerintah dan organisasi juga melakukan penghijauan daur ulang dan pengawasan limbah industri. Nah, cukup sekian penjelasan hari ini dari Bapak. Sebelumnya, ada yang ingin bertanya nggak terkait dampak perubahan lingkungan ini? Saya mah Boleh, Rehan. kemarin kan sempat viral bahwa di Bekasi itu sekarang suhunya mulai rendah gitu menjadi dingin. Itu kenapa Pak penyebabnya? Kenapa perubahan suhu ya di Bekasi bisa menurun gitu? Nah, itu sepertinya Bapak juga itu belum melihat jelas gitu beritanya itu tuh menyebabkan karena apa gitu. Tapi sepertinya penurunan suhu di Bekasi itu karena ada mungkin ada pengurangan pabrik, mungkin ada pengurangan pabrik juga, atau ada pemerintah memberhentikan beberapa pabrik agar tidak menyebabkan polusi udara yang bisa menyebabkan turunnya suhu gitu. Yang biasanya kan di Bekasi itu suhunya 30 sampai 35 ke atas gitu. Tapi kalau di malam hari itu bisa sampai 25 atau 28 gitu. Nah, itu mungkin ada dampaknya juga dari pemberhentian beberapa pabrik atau berhentinya operasi pabrik gitu. Nah, oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Cukup. Oke. Di sini Bapak ada LKPD, lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik. Bapak di sini akan membagi dua kelompok kecil tentunya, karena ada beberapa siswa yang tidak masuk. Nah, bisa dikerjakan Sekarang apa dikerjainnya? sekarang dong. Bapak kasih waktu beberapa menit. Berapa menit ya cukupnya? 5 menit cukup? Cukup. Oke. Nah, coba dikerjakan dulu, nanti kalau Apa misalnya susah sih Pak? enggak kok, kalau misalnya tadi kamu ngedengerin enggak akan susah. Itu udah ada jawaban semua yang tadi Bapak jelaskan. Nah. Coba gimana dari kelompok 1, ada yang kesulitan nggak? Ada sih Pak ini Satu soal, coba dipikir-pikir dulu, diingat lagi, pasti ada jawabannya. Nah, kalau di kelompok 2 gimana ini? Dikit lagi beres Pak. Dikit lagi beres. Wah, berarti kelompok 2 nih dari tadi ngedengerin Bapak terus nih, jadi makanya cepat kerjainnya. Nah, gimana? Udah beres semuanya? Udah Pak. Udah? Waduh, mantap sekali. Nah, coba satu orang menyimpulkan dari LKPD tersebut dan
kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya Pak, Boleh. kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu perubahan lingkungan merupakan suatu kondisi ketika terjadi pergeseran atau perbedaan dalam keadaan lingkungan akibat faktor alam atau aktivitas manusia. Nah, perubahan ini biasa bersifat alami seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, atau perubahan iklim, maupun buatan seperti penebangan hutan, pencemaran, dan urbanisasi. Nah, dampak dari perubahan lingkungan sangat luas, mulai dari kerusakan ekosistem, punahnya spesies, hingga ancaman terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung jawab manusia sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan melalui penghijauan, pengelolaan limbah, konservasi alam, dan pengurangan emisi karbon. Dengan memahami dan peduli terhadap perubahan lingkungan, diharapkan generasi muda mampu berperan aktif dalam menjaga kelestarian bumi untuk kehidupan yang berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyimpulkan dari LKPD tersebut. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita juga mengingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut sebab perubahan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah tuh telah mengingatkan kita bahwa kalau kita sebagai manusia itu tidak boleh merusak alam yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih buat siswa-siswa Bapak yang telah mendengarkan Bapak. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.